Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap kawan-kawan komunitas Cilambar Rantau yang pada malam hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita di permulaan tahun baru 2021. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dikala suka ataupun duka. Kita tidak pernah memandang ini karena awal tahun. Karena bagi kita orang muslim, semua hari adalah terbaik dari Allah. Kita jadikan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun sekarang harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kawan-kawan yang berbahagia, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Walaupun mungkin ini sifatnya kita sesama kawan saling menyapa walaupun masih di dunia maya begitu. Tapi tidak ada salahnya. Kita saling berpesan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan demi semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dimulai daripada masalah taat yang kemarin ini ada di penghujung, yaitu dimulai dari halaman 10 paling atas, yaitu kalimat fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sekali lagi untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk usia kita, untuk semua keinginan cita-cita di tahun sekarang. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginan kita. Keinginan dunia kita, keinginan akhirat kita. Kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua balai, coba-coba yang sifatnya mencoba diri kita dengan penyakit-penyakit, mudah-mudahan Allah jauhkan. Allah hilangkan. Allah jaga keluarga kita, apalagi di musim pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi keinginan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'addab
maka sakedahna, kami orang Sunda bilang sakedahna, jalmi itu kedah beradab atanapi beretika teh zohiron wabatinan, sanes dohirna wae batinna oge kedah. Bukan hanya dohirnya saja yang menampilkan etika berhadapan dengan manusia atau siapapun itu, yang kenal ataupun tidak kenal. Etika atau adab senantiasa kita pelihara. Justru batin yang mesti kita perhatikan dari awal. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, zohiron wa batinan. Zohir batin kita, kerahkan semua ini adalah sebagai bentuk persembahan kepada Allah. Kalau kita sholat, contoh misalkan sholat, etikanya menghadap kepada Allah, zohir kita, anggota badan kita, hati kita, dengan mahasinil akhlak, akhlak-akhlak yang baik, yang supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah itu menjadikan sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan prosedur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kalau misalkan sholat. Karena etika-etika inilah yang Nabi Muhammad contohkan, zahiran wa batinan, jelas-jelas nyata. Jangan sampai ada orang yang sholat ini kurang sempurna, walaupun mungkin sah. Ya, kayak misalkan ada kawan saya yang sholatnya pakai kaos seleng gitu kan. ada lagi yang lebih parah lagi, edankeun ya kan. Ada kawan saya yang pakai baju kaos sholat itu, pakai kaos, saya katakan sah sholat itu. Yang penting menutup aurat. Cuma ini enggak sebiasanya, enggak sesuai dengan adatnya. Kalau adat, kalau kita misalkan mau berlainan dengan adat, silahkan. Asal orang Sunda bilang, asal kuat ceuli wae diomongkeun ku batur. Aya batur pramuka manehna ngadon mae kaos olahraga. Atuh heueuh ngamek guruna, pembinana. Padahal kalau saya bilang, ini misalkan lagi pramuka pakai baju olahraga, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan buligir, kan begitu. Cuman asal kuat ceuli wae. Asal mau resikonya. Contoh sholat pakai kaos, nggak apa-apa. Sah. Cuman etikanya kayaknya kurang pas. Ya, dari belakang diomongin. Itu dulu diharap tuh selengker sholat berjamaah. Walaupun baik daripada nggak sholat. Cuma kalau kita mau menggunakan etika, kalau kita mau menggunakan prosedur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bahwa standar SOP-nya lah, standar sholat itu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sekehendak kita. Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana sholat ini adalah sholat yang harus sesempurna mungkin. Ya, ini kalau kata guru saya bilang, lamun sholat make kaos atanapi tangan pendek, bising-bising diterima ku Allah. Sanajan esah lah sholat itu. Begitu. Makanya ini saya sengaja baca kitab ini, mudah-mudahan wasiat pada diri saya, umumnya untuk kawan-kawan dari mulai sekarang. Etika di hadapan Allah, zahiran wa batinan, luar dan dalamnya, kita praktekkan, memasang adab-adab supaya benar-benar sesuai dengan anjuran Rasulullah. Begitu. Jadi ini dalam kitab disebutkan, sebaiknya orang itu beradab zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Ta'addubal abdiz zalil al-muznib. Seperti beradabnya seorang hamba yang melakukan kesalahan.
di hadapan raja yang gagah perkasa. Ini digambarkannya kalau kita berhadapan dengan Allah. Contoh adalah sholat. Usahakan kita ini beradabnya seperti beradab seorang hamba yang melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Kita hina, kita tidak punya apa-apa. Dan sholat itu di hadapan Allah menampakkan bagaimana kerendahan kita, bagaimana hinanya kita di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Makanya kalau Umar bin Khattab bilang bahwa sholat itu ketika sujud usahakan seperti orang yang sudah ikhlas dipenggal kepalanya. Ya, ini adalah contoh bahwa beradablah seperti beradabnya seorang hamba yang melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Ini gambarannya seperti itu. Terus lagi, wajtahid alla yaroka maulaka haitsu nahaka. Bersungguh-sungguhlah alla yaroka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kita sedangkan kita sedang di dalam larangan-larangan Allah. Jangan sampai Allah melihat kita sedangkan kita berada di dalam keadaan melaksanakan maksiat kepada Allah. Dan jangan sampai kita kehilangan ketika Allah memerintahkan kepada kita. Jadi saya ulang lagi bahasanya. Jangan sampai Allah melihat kita, posisi kita di dalam keadaan maksiat. Gitu. Dan jangan sampai wala yafkidaka haitsu amaroka. Dan jangan sampai Anda kehilangan ketika Allah memerintahkan kepada kita. Misalkan kalau sholat. Allah memerintahkan kepada kita tentang sholat. Sementara kita sedang tidak melaksanakan sholat. Kita sedang maksiat kepada Allah. Ini khawatir. Makanya kalau dalam kitab ini dikatakan, hendaknya kita ketika Allah melihat kita sedang melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya kalau kita selalu menghitung hari, menghitung waktu, jangan sampai kita kehilangan Allah karena kita sedang maksiat kepada Allah. Jangan sampai Allah melihat kita, kita sedang jauh daripada Allah. Usahakan kita ini melihat diri kita ini senantiasa Allah muraqabah, memperhatikan kita, mengawasi kita, melihat kita. Jangan sampai kita ini teledor tentang perintah Allah. Teledor bagaimana cara-cara yang Allah contohkan melalui Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan keinginan Allah. Karena begini, kalau saya pernah bilang, hakikatnya orang yang sholat adalah orang yang dituntun oleh Allah dan Allah ridho untuk disujudi oleh dia. Jadi Allah ridho orang itu sujud kepada Allah. Itu hakikatnya. Jadi maka berbahagialah orang yang sholat, orang yang dituntun oleh Allah. Sarang Allah guys seneng, ridho disujudan ku jalma eta. Tapi sebaliknya, kalau misalkan orang enggak sholat, ini sama saja Allah enggak ridho disujudi oleh orang tersebut. Ini nauzubillah min dzalik. Makanya usahakan bahwa semua kegiatan-kegiatan kita, baik zahir maupun batin kita, semuanya bermuara kepada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun ada hal-hal yang sifatnya berlainan daripada Allah. Karena semuanya itu akan merusak peribadatan kita. Jadi kalau di sini disebutkan yang pertama, hendaknya di hadapan Allah kita beradab, adabnya di hadapan bagaikan di hadapan raja yang maha gagah perkasa. Yang kedua, jangan sampai kehilangan momen ketika Allah memanggil kita, kitanya nggak ada. Jangan sampai begitu. Jangan sampai Allah memanggil kita sementara kita nggak ada. Atau kita sedang melaksanakan maksiat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ini yang dua perkara ini yang kita kaji malam hari ini. Nanti kita lanjutkan kepada pasal, karena sudah masuk pasal adabil
istiqoz minan naum. Ini sudah masuk pada pasal yang pertama, yaitu mengenai apa? Adab etika bangun daripada tidur. Nah, ini. Karena yang namanya manusia ada kalanya terjaga, ada kalanya harus tidur. Karena Allah membuat siang dan malam ini supaya ketika siang beraktivitas dan malam itu beristirahat. Begitu. Terus nanti di depan ini ada pembahasan. Bagaimana etika kita ini bangun daripada tidur. Ya, ya lamun cek urang Sunda mah sarena ya kos kumaha naha ngahareup kaluhur alias nangkarak naha nangkuban atanapi tengkurep nyang gigir ka kenca nyang gigir ka katuhu ke arah kanan atau kiri. Ini bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan di sini. Kalau yang sunnah kita hendaknya nyamping ke kanan. Begitu, ini sunnah Rasulullah. Cuman di sini hanya dibahas bagaimana etika kita bangun dari tidur. Karena kitab ini membahas dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ini dibahas semua etika hidup, etikanya, adab-adabnya. Kita mulai. Faizas taiqazta, maka ketika Anda terbangun, minan naumi daripada tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, antas taiqazo qabla tulu'il fajri, maka hendaklah bersungguh-sungguh untuk segera bangun sebelum keluar fajar. Artinya sebelum subuh itu sudah terbangun. Jangan nungguin komat, karek gugurusuh, geus komat, karek gulumpatan. Jangan sampai begitu. Mestinya yang dianjurkan dalam kitab ini, kita bangun sebelum fajar keluar. Atau sebelum subuh sudah bangun. Sebelum azan berkumandang, kita harus bersiap-siap untuk apa? Ke air, ngambil air wudhu, atau sholat malam, tahajud. Gitu. Tujuannya adalah litusolli awalal waktu, supaya sholat awal waktu. Begitu. Jadi hendaknya bangun itu sebelum keluar fajar, supaya nanti sholatnya di awal waktu. Begitu. Bahkan kalau saya sempat membahas dalam kitab fikih disebutkan, ini yang afdal, yang disebut makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini makmum yang menemukan takbiratul ihramnya imam. Kalau dalam kitab fikih dibahas, orang atau makmum yang menemukan takbiratul ihramnya imam, ini padilahnya besar sekali. Padilahnya, keutamaannya besar sekali. Jangan sampai kita menjadi makmum masbuk yang ketinggalan. Harus mau mendapatkan atau menemukan Allahu Akbarnya imam. Gitu. Takbiratul ihram, ini barangkali saya sedikit membahas dulu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dua kata. Takbir dengan ihram. Begitu. Dua kata. Ada kawan saya yang ditanya, Pak, ari takbiratul ihramnya naon cenah gitu. Tanu gitu. Allahu Akbar cenah. Enggak, ini masalahnya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram, jelaskan cenah gitu, Pak. Nah. Geus pokona tulis wae jawabanna Allahu Akbar wae. Nah. Orang kalau udah ngomong pokona, geus ngomong intina, tersulut itu. Itu bisa ngajawab, ngajelaskeun anak. Terus apa takbiratul ihram? Ini ada dua kalimat, yaitu takbir dengan ihram. Terus kalau takbir adalah Allahu Akbar. Kemudian ihram adalah haram. Lah kok bisa ada takbir yang haram? Maksudnya apa? Takbiratul ihram adalah Allahu Akbar atau takbir yang mengharamkan yang sebelumnya halal. Begitu. Yang tadi sebelum Allahu Akbar halal, kalau sudah Allahu Akbar menjadi haram. Itu namanya takbiratul ihram. Begitu. Saya contohkan lagi. Kita kalau sebelum sholat, sebelum Allahu Akbar, makan
halal. Tertawa halal. Kemudian juga tiktokan halal juga. Maksudnya bukan itunya ya. Saya nggak bahas aplikasinya, saya enggak. Ya, maksudnya apapun, minum halal, kentut halal, pokoknya nggak ada yang dilarang deh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, semuanya menjadi haram. Seserian haram, tual toel haram, ngomongkeun haram. Geus buku eta mah gitu. Tual toel haram, ngome suku haram. Kalau sudah takbiratul ihram, semuanya. Karena sudah Allahu Akbar, semuanya menjadi haram. Itulah yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Sok tulis segera. Sok dek tulis gitu. Ujang, dek misalkan. Tulis, tah ari takbiratul ihram teh, Allahu Akbar, anu ngaharamkeun, anu samemehna tadina halal. Yang sebelumnya halal, kalau sudah takbiratul ihram, menjadi haram. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau ada orang tua yang tanyain sama anaknya, papa, atau misalkan, pap, apa tuh takbiratul ihram? Ya udah pokoknya, tulis aja Allahu Akbar. Maksudnya jelaskan, iya pokoknya itu aja udah. Bapak juga tahu kok sering sholat. Apa nggak percaya kalau pas suka sholat? Maksudnya bukan itu. Karena mereka kadang kenal istilah tapi nggak tahu penjelasannya. Penjelasan ini penting gitu. Jadi takbiratul ihram ketika kita memulai sholat, itulah namanya takbiratul ihram. Gitu. Jadi kawan-kawan, padilah takbiratul ihram. Keutamaan Allahu Akbar ini besar sekali bagi makmum yang menemukan Allahu Akbarnya imam. Makanya dari sekarang jangan nunggu qomat. Persiapan harus ada di masjid sebelum qomat supaya bisa menemukan Allahu Akbarnya imam. Gitu. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia. Ini ada ya di sini ya. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia, iza syara'a fis sholati, ketika hendak melaksanakan sholat, kemudian min awalil waktu, daripada permulaan waktu, wa fi zalikal waktu, dan di dalam waktu tersebut, zulmatun, itu gelap, poek orang Sunda bilang. Jadi ketika manusia bangun sebelum fajar atau sebelum subuh, kemudian dia mengambil air wudhu dan dia hendak melaksanakan sholat, sementara kondisi dalam keadaan gelap, kanat malaikatul lail hadiratan, maka malaikat malam akan hadir. Cuma kita nggak pernah merasakan kehadiran itu. Tapi orang yang selalu mencari dan merasakan bagaimana malam-malam itu ditemani oleh malaikat, nu penting mah ulah malaikat Ijroil wengges. Gegebegan. Nu penting mah ulah di tangan ku malaikat Ijroil. Kalau malaikat malam mah nggak apa-apa deh. Ya. Oh, komo malaikat Israfil celi rusak. Jadi kalau manusia bangun pagi-pagi sebelum subuh sudah bangun, kemudian mengambil wudhu, hendak melaksanakan sholat, dan malam itu dalam keadaan gelap, maka malaikat malam akan hadir pada waktu itu. Makanya kalau orang yang sholat malam, ya, kalau orang yang sholat malam, saya pernah bilang juga sama kawan-kawan saya, anehnya gini, kalau misalkan kita ini bangun kesiangan, kalau bangun kesiangan mestinya siang itu kita sudah fresh. Karena saya pikir tidurnya sudah cukup, begitu kan. Tapi aneh, yang bangun kesiangan malah tambah ngantuk. Badan terasa pegal. Semuanya jadi bad mood lah, begitu. Udah gak enak apa-apa. Ini padahal kalau menurut saya, ini tidur udah cukup. Begitu. Kemudian ngambil wudhu biasa. Tapi malah nggak enak apa-apa. Udah pokoknya semuanya. Tapi ada yang bangun malam jam 3 malam. Nyampe pagi ini fresh, seger, semangat kerja. Pagi-pagi udah bikin kopi. Wah pokoknya enak aja. Semua dibangunin. Mamanya dibangunin. Semuanya dibangunin. Enak hidupnya. Mestinya yang ngantuk itu yang bangun malam mestinya. Tapi malah kebalik. Yang ngantukan malah yang bangun kesiangan. Ini lucu. Makanya bahwa sebagian daripada manfaat bangun malam adalah
menyehatkan tubuh kita. Begitu. Menyehatkan tubuh kita, belum nanti malaikat malam akan hadir menemani kita. Gitu. Summa izam taddatis sholat bisababi tartilil kiro'ah hatta zuharad daw kanat malaikatan nahar kanat malaikatun nahar hadiratan. Kemudian kalau tadi dia bangun agak pagi sebelum fajar, hendak melaksanakan sholat, ketika dalam keadaan gelap, maka malaikat malam akan hadir. Diteruskan dia membaca Al-Quran sampai keluarnya terang, sampai agak siang. Kanat malaikatun nahar hadiratan. Malaikat siang juga akan hadir. Kalau tadi malam, malaikat malam menemani, ketika sudah terang, malaikat siang yang akan hadir. Wahum yashhaduna sholatuhu, wahum yashhaduna sholatahu. Semua malaikat akan hadir menyaksikan sholat kita. Masya Allah. Dan tekerasa ku urang. Urang teh saga teh hayang tembongkeun we ulah kitu. Ganjaran urang teka tingali, boh katingali, boh teka tingali. Ulah hayang tembong wae. Malaikat gancan karasa ku urang. Ulah kita dari mulai kecil, dari mulai kita ada di alam dunia sudah diajarkan. Bagaimana Allah tidak nampak dalam pandangan kita, tapi tetap kita mempertahankan keimanan kita sama Allah. Semuanya ini kita diajarkan percaya kepada alam gaib. Apa itu malaikat, apa itu pahala, semuanya. Apa itu siksa. Ini semata-mata mengajarkan sebagai pembelajaran. Kita ini diajarkan ikhlas. Ya. Kalau manusia harus semua nyata. Kalau udah nyata baru mau. Ini orang yang masih amatir kalau saya katakan. Orang yang masih amatir biasanya dia ingin selalu ditampakkan. Kayak anak kecil, Dek, beliin ini ya. Kalau dikasih uang, dia baru mau. Ini amatir namanya. Tapi orang yang gak amatir, yang profesional, yang baik, yang ikhlas, tidak menunggu apa-apa. Dia hanya mencari keriduan orang tuanya. Dia hanya mencari keriduan Allah. Makanya kalau saya katakan, kalau tadi malam malaikat malam akan menemani kita di bangun-bangun malam. Kalau kita beribadah sampai siang hari, malaikat siang akan menemani kita. Ketika kita sholat, malaikat semuanya akan menghadiri kita. Masya Allah. Cuma sayangnya kita tidak pernah merasakan itu. Tapi apapun itu, insya Allah kita akan mencoba dari mulai nanti subuh. Ya. Insya Allah. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini nggak apa-apa ya, malam ini saya ngajak ngobrol nih sama kawan-kawan saya. Saya mumpung lagi kangen sama kawan-kawan di sana. Ya, saya melihat kawan-kawan saya yang di sana. Ya, ini mudah-mudahan sehat ya, gitu. Mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, gitu ya. Dimurahkan rezekinya, begitu. Soleh-soleha putra putrinya semuanya. Ya, ini demi menjaga agama kita. Demi melestarikan ilmu-ilmu agama kita, ya. Jangan sampai gini. Zaman sekarang ini, ya, kalau saya bilang orang Islam sudah mulai dipersempit ruang geraknya untuk mempelajari Islam. Karena banyaknya aktivitas, sampai mempelajari Islam sudah sulit zaman sekarang. Mempelajari sudah sulit, mengamalkan pun sekarang sudah sulit. Orang mau silaturahim, susah sekarang. Orang mau ke masjid, susah. Orang mau tolabul ilmi, susah semuanya. Ini karena memang zaman sudah seperti ini. Sudah umumul balwa. Udah benar-benar fitnah semuanya. Kalau kita tidak sesegera mungkin mengambil jalan, sesegera mungkin mengambil sikap, ini khawatir. Kita akan terjerumus dalam percobaan zaman. Kita akan semakin terhina. Kita tidak pernah mempertahankan keimanan kita. Makanya saya pesan sama kawan-kawan, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa, membacakan kitab Bidayatul Hidayah, begitu. Ya, ini mulai bangun tidur, kita hendaknya pagi-pagi diniatkan. Bangun pagi ini gampang sebenarnya. Kita nggak boleh terlalu malam larut, usahakan tidur. Karena gini, saya menemukan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada keterangan begini.
Jangan sampai jangan sampai kita begadang sampai pagi. Bahkan Nabi Muhammad tidak suka sama orang yang menghabiskan malamnya hanya untuk begadang. Karena kata Nabi Muhammad begini, ada bagian roh jasmanimu gitu. Ada bukan hanya rohani saja, misalkan malamnya zikir terus, wirid terus. Paginya habis subuh malah tidur seharian. Ini kurang baik, kurang efektif. Mestinya kita membagi waktu, ada malam, ada siang itu supaya bisa mengatur waktu. Nabi Muhammad kurang suka sama orang yang semua malam itu dihabiskan walaupun untuk ibadah. Karena kata Nabi Muhammad, ada bagian jasmanimu, bukan hanya rohani saja. Ada bagian rohani yang mesti kita perhatikan, yaitu istirahat. Supaya kita bisa beraktivitas mencari rezeki di pagi hari sampai siang hari. Kalau orang yang senantiasa penuh dengan begadang-begadang, ini sama saja orang yang sedang merusak tubuhnya. Walaupun dohirnya mungkin baik, tapi ini kurang baik. Entah itu dalam kesehatan, ataupun Nabi Muhammad pun kurang suka hal yang seperti itu. Ya, entong beting teuing atau begadang nah gitu. Ya, kayak isukan deui gitu. Panjang umur, ya. Bangun pagi ya gampang. Jangan pakai alarm yang gak apa-apa untuk jaga-jaga. Tinggal bilang saja, ya Allah, saya pengen bangun malam ya Allah, bangunin jam segini. Saya kadang malu juga. Kok Allah disuruh-suruh sama saya? Saya kadang malu juga sebenarnya. Tapi siapa yang hendak saya menolong saya? Karena manusia semua terlelap. Jangankan diri saya, kadang semuanya terlelap. Begitu. Tapi Allah yang tidak pernah tidur. Allah yang selalu terjaga. Al-Hayyul Qayyum. Yang maha bangun, yang tidak pernah tidur, yang akan membangunkan kita. Ujung-ujung meong kubrak karena banget rusak di koep. Tapi yang gak apa-apa, yang penting kita bangun malam, apapun caranya. Tiba-tiba kenteng lagrag, tiba-tiba hujan badag, tiba-tiba budak cerik gitu. Ya. Itulah cara-cara Allah bagaimana membangunkan kita. Begitu. Jangan sampai kita ini bangun pakai alarm, dipayahan deui alarmna. Oh, jangan begitu ya. Gitu. Atau sengaja bangun malam, ngajak HS karubiah montong. Duraka maneh. Ngajak sholat, ngajak ulin maneh mah. Komodi, memakai kopi memakai. Oh, bapaknya pengen kopi, gitu. Sholat ari penting teh, ulah sare wae gitu. Insya Allah kita mudah-mudahan lah kita minta berkah dari kitab ini. Saya semuanya, bukan hanya kawan-kawan saya. Ini khusus buat saya. Biar bangun malam, ya Allah, saya aja masih kadang belang betong ya. Pengen sekali. Kayak ulama-ulama soleh. Kalau ulama-ulama dulu sholatnya Masya Allah, nggak terhitung. Bahkan ulama Bani Israel 1000 rakaat. Mana ada kawan kita yang mau 1000 rakaat? 2 rakaat aja sudah ngempor, sudah pengen kopi. Sholat saputing kopinya 2 gelas, Masya Allah. Inilah kita. Gitu. Kalau ulama-ulama dulu, saya punya cerita. Ini mudah-mudahan sih betul ya, karena yang bilang guru saya. Jadi dulu, waktu Sultan Hasanuddin dari Banten, karena beliau ini adalah putranya Syarif Hidayatullah Cirebon, waktu mau berkunjung ke Sunan Syarif Hidayatullah, itu dari sana berangkat, nyampe sini pagi, nyampe Cirebon pagi, gitu. Karena ini punya adab sama orang tua, nggak mau bangunin bapaknya. Kan orang mah gubrak-gubrak, bapak buka pak, buka, misalkan gitu orang mah. Ini karena punya adab, punya etika bagaimana bapak anak terhadap orang tuanya, dia nggak mau berani bangun, dia nggak berani bangunin bapaknya. Sampai ternyata keluar dari kamar itu jam 12 siang. Jam 12 siang baru keluar. Jadi munajatnya, ibadahnya orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah, 2 rakaat itu nggak ada apa-apanya. Amatir nu gitu mah. Rendah keneh 2 rakaat mah. 1000 rakaat kalau bisa. Ini sudah profesional. Sudah menjadi kekasih Allah. Kalau yang 2 rakaat ini masih. Sampai pas ketika dibuka, yang ditanya coba apa? Yang ditanya, geus ngising seberapa kali? Sabulan iya. Sabulan iya ngising seberapa kali? Sabulan nanyanya loh. Ya? Nanyain sebulan seberapa kali? Sakali. Naon cing jawabannya? Maneh gan ngurus we lelepok. Itu sebulan sekali loh, buang air besarnya loh. Itu sudah dianggap hubud dunia.
Sudah terlalu berlebihan ngurusin dunia. Itu ternyata 1 kali BAB dalam sebulan sudah menjadi kehinaan bagi orang-orang soleh. Ya. Kalau bagi kita kan sampai 7 kali. Kamu ngadal seblak. Oh, enggak. Kayaknya itulah. Makanya saya yang pernah bilang ini. Beda tingkatan para wali dengan kita. 1 kali saja sudah benar-benar dihina. Dan jelek bagi orang-orang soleh. Kalau kita, ya kalau misalkan enggak 2 rakaat ya 8 rakaat, 12 rakaat. Perbanyaklah sholat malam. Saya tuh sebenarnya ngomong begini agak malu. Karena diri saya pun ini belum maksimal. Saya khawatir juga, saya bilang seperti ini itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Paling sangat dibenci oleh Allah orang yang ngomong sementara dia tidak pernah mengerjakan. Ngomongin amalan, sementara dia sendiri nggak pernah ngamalin. Ini saya khawatir seperti itu. Makanya saya minta doa dari kawan-kawan semuanya, kita istiqomah, belajar ilmu agama, kita mengamalkan sedikit-sedikit walaupun belum begitu maksimal. Kita coba sedikit-sedikit, begitu ya. Terus kita lanjutkan. Jadi malaikat siang ini akan menemani kita kalau kita beribadah sampai siang. Sampai sholat misalkan. Sampai sholat pun itu malaikat akan hadir semuanya. Wa aidon al insanu iza syara'a wal insanu iza syara'a fi sholatis subhi min awwali hadzal waqti wamtaddatil qiraatu fa fi asna'i hadzal waqti yanqalibul alam minaz zulmah ila dhaw. Maka ketika manusia hendak melaksanakan sholat subuh di permulaan waktu dan memanjangkan bacaannya, ya bacaannya itu jangan terlalu pendek, ya entongkos taraweh, Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, Qaf, Nun, ulah nu pendek teuing, nu panjang atuh, ya. Ya kajen kulhu daripada teu gitu, ya. Syukur-syukur Yasin lah ente, ya. Atau Al-Baqarah lah, ya. Yasin atau Al-Baqarah atau Waqiah, tapi mun aya nu neunggel ti tukang cicing, tong sok ngalawan batal salat. Ya. Kayak salat tarawih, ya. Waladhdallin, Qaf. Dikira orang Sunda kop segale kop teh pan gitu. Jadi orang Sunda aneh-aneh. Nun gitu ya kan, gitu. Yasin, Toha, kulan sana. Sugan teh manggil aing maneh teh. Eta mah ayat Quran Toha. Masya Allah. Jadi ketika manusia hendak melaksanakan sholat subuh di permulaan waktu ini dan memanjangkan bacaannya, dalam waktu ini alam berubah dari gelap menuju terang. Ya. Ini kalau kita sholat itu ada perubahan waktu, ada perubahan alam. Dari tadinya yang gelap, sedikit-sedikit mulai terang. Ini kalau digambarkan dalam kitab ini, fazulmah munasibatun lil maut. Gelap itu sebangsa kematian, sama dengan kematian. Wal adam dan tidak ada. Wadau'u dan terang ini adalah munasabah untuk kehidupan dan keberadaan kita. Jadi ini simbol sebenarnya. Kalau orang yang bangun malam ya dalam kegelapan, ini ibarat orang yang setelah mati dia menemukan titik terang. Itu adalah sebuah kebahagiaan dan kehidupan. Orang yang sholat subuh sampai ibadah terus menerus sampai menemukan terang ini, bagaikan dia ini bangun dari kematian. Dan kematian ini sangat disesalkan oleh setiap manusia. Karena di dalamnya terdapat kegelapan. Nanti pada waktunya menemukan terang benderang, ini akan menjadi kebahagiaan. Sama dengan kita dulu atau sebelumnya, sebelum sholat kita tidur, berada dalam kegelapan, kemudian kita bangun, alhamdulillah ternyata suku aing bisa lempang keneh. Lengan aing bisa ngaragap keneh. Kemudian oge mat panon tiasa ninggal keneh. Cepil tiasa mireng keneh. Wawas tiasa ngegel keneh. Semuanya adalah bentuk-bentuk
kehidupan-kehidupan yang kita temukan. Ya, makanya kalau orang yang ketiduran atau tidur khawatir tehudang deui, paur nu kitu teh. Makanya orang yang bangun pagi-pagi, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya pernah ngalamin berulang-ulang. Ngalamin di waktu saya pesantren, bising tehudang deui, kumaha mun tehudang deui. Kan kita nggak tahu kapan kita mati, ya. Kapan Allah malaikat menjemput kita, ya. Mending kalau malaikatnya yang baik, malaikat yang nyambut nyawa, ya. Semuanya, ya. Makanya kalau saya pernah baca ya di kitab Durratun Nasihin. Nanti saya bacakan deh, ya, mudah-mudahan kita panjang umur aja, ya. Nabi Idris alaihissalam. Ini saya cerita. Nabi Idris alaihissalam ini sebenarnya Idris ini bukan bahasa Arab. Idris ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani kalau dalam kitab. Artinya adalah hamba Allah. Kemudian ada dinamain Idris karena banyak ngadaresna, loba ngadaresna. Jadi orang yang pertama bikin pensil itu Nabi Idris. Panggilannya Idris teh. Nabi Idris teh panggilannya gitu. Jadi Nabi Idris teh orang di dunia yang pertama bikin pena, kolam begitu ya. Jadi gitu. Ini Nabi Idris. Cuman waktu itu belum ada merek Pilot, Stadler, Standar, atau Kenko, atau apa Joyko, misalkan belum ada waktu itu. Ya. Jadi kalau misalkan hak cipta, hak paten mestinya yang mesti dapat royalti itu Nabi Idris. Karena orang yang pertama bikin pensil itu Nabi Idris. Begitu. Nabi Idris terkenal ibadahnya. Sampai malaikat saja kangen pengen ketemu sama Nabi Idris. Begitu. Malaikat bilang sama Allah, ya Allah, saya ini kangen, pengen ketemu sama Nabi Idris. Ini orang ibadah tidak pernah henti, gitu. Orang ini ibadah nggak pernah henti. Saya lihat terus ibadah terus, gitu. Kata malaikat. Terus adik hayang main naon? Saya pengen ketemu, gitu kan. Saya pengen ngunjungin Nabi Idris. Ya segala daek mah tuh, sana gitu. Samper kali itu karunya, gitu. Ari orang makan paur oge. Allah misalkan didatangkan ke malaikat, oh yang pendak sang si anu. Ek naon nyebut nyawa. Kan paur. Ai Nabi Idris mah malaikat Israel ke ayat takramana dongkap kan Nabi Idris turun gitu. Eta malaikat teh dongkap ka Nabi Idris. Pada waktu itu Nabi Idris sedang ibadah kaul. Sedang munajat kepada Allah. Terus eta malaikat tuan tuh ngaugahkeun atanapi ngaganggu. Untuk Assalamualaikum. Buka yo, misalkan tuh gitu. Malaikat punya etika. Karena ini orang soleh, enggak semudah itu. Begitu. Sampai ditungguin. Ternyata lama. Henti sholat ibadah nate. Ditungguin sampai selesai. Terus lama nemenin. Sana sehari anjut deh sana gitu. Karena itu sampai berhari-hari, tapi belum ditanya. Sampai berhari-hari, tapi belum ditanya sama Nabi Idris. Dibiarkan saja sama Nabi Idris, belum ditanya, kamu siapa, dari mana, gitu, enggak nanya. Terus akhirnya, lama-kelamaan, setelah selesai sholat, ibadah kepada Allah, setelah selesai ibadah kepada Allah, Nabi Idris ngajak malaikat, jangan ngiring ke kebun sana gitu. Ngiring ke kebun sana. Karena Nabi Idris ini orang katakan petani gitu. Gitu. Gan meureun can melak sahang gitu. Teu melak sahang, teu melak jagong, kan di urang sok aya. Aya jalma teu melak jagong ngala, panen unggal poe. Nangka atuh melak hantu ari panen unggal poe. Pluk. Ambil. Bangabadog karena eta ari melak hantu ari panen unggal waktu. Oba nu kitu ge. Model di urang sok aya nu ngecerik balong batur pan. Ngecerik balong batur gitu. Ari melak hantu, ari ngusup enggak poe gitu. Eta. Loba nu gitu ge. Ya, yang sering mancing jangan kesendir lo ya. Begitu. Nabi Idris nanya Nabi Idris. Lama-kelamaan karena aneh, tingkahnya aneh. Karena yang namanya malaikat itu la yakulun wala yashrabun wala yatanakahun. Pokoknya yang namanya malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah.
Dan malaikat semuanya laki-laki loh ya. Nggak ada yang perempuan. Kalau perempuan repot. Kita aja di dunia ripuh. Ningali awewe teh gitu. Makanya dengan malaikat nu goreng. Nu burik. Geris kabeh gitu kan. Misalkan loh ya. Tapi alhamdulillah. Malaikat semuanya laki-laki. Begitu. Kata Nabi Idris begini. Aing heran di jalma. Dahar hante. Nginum hante. Gitu. Nya isi jalma naon kieu sana gitu. Karek manggi geus opat poe loh. Opat poe dahar hante nginum hante. Nanyakeun bias hante. Ngaliwat sugan teu gitu. Bising nanyakeun aya sabrang teu misalkan. Teu. Yang nyambel misalkan. Beuteui jeung lok asin misalkan. Teu. Akhirna ngawanikeun sorangan. Ngawanikeun dewek. Jeung Nabi Idris sahari anjeun teh. Kuring teh malaikat. Malaikat naon ieu? Gitu. Kagetan. Malaikat Israel mencabut nyawa. Ya Allah sugan tren malaikat Israel sana gitu. Eta Nabi Idris loh ya. Kaget juga asli. Saya baca kitabnya kaget dia. Pas udah gitu sugan ek nyabut nyawa. Tuh ulin ka dieu mah tenang. Jadi kata malaikatnya tenang sana gitu. Kuring mek ulin kangen ka anjeun loba ibadahna. Kangen kuring mah sana. Sugan teh ek nyabut nyawa. Nyanggeus tu kajeun sana. Tapi kieu sana. Bener teh anjeun sok nyabut nyawa. Ya pan ieu kuring sok nyabut nyawa teh sana gitu. Gitu. Terus ayeuna saha nu nyabut nyawa? Loba aya sok ngabantuanana sana gitu. Ternyata nyabut nyawa itu lain ku Israil wae. Aya ieuna. Aya staf-stafna gitu. Misalkan koordinator kidul misalkan. Koordinator kaler misalkan ya kan. Ya, misalkan di Tonggoh di Lebak kabeh gitu ya. Aya koordinatorna gitu. 86 siap. Jadi itu ada. Sampai ditanyain. Terus ayeuna sanu nyabut nyawa. Aya nu lainna cenah ditahan urang oh nya geus atuh. Ieu kuring teh hayang menta ka anjeun cenah gitu. Ini saya cerita dulu ya. Saya ini belum nyampe ke bawah ini padahal baru mulai aja ini. Padahal kita sedang bahas masalah bangun tidur loh ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas malaikat dulu, gitu. Terus kata Nabi Idris begini, saya pengen kalau boleh ya katanya gitu, boleh, nggak usah ngomong aja ngomong, nggak usah malu-malu, tenang aja, senang gitu. Kalau boleh saya pengen ada permintaan, permintaannya apa? Saya pengen nyobain mati, senang gitu, gimana sih rasanya, senang gitu. Kos kumaha mau teh, senang gitu. Cek Nabi Idris. Nyarios ka malaikat Israel. Ya sana sok atuh. Tapi kena hirupan deui nya sana gitu. Kena hirupan deui sana gitu. Eta malaikat pun nego kitu nya. Jalma soleh mah nego deui gitu. Pan urang mah hanteu. Urang mah geus cabut manggeus we leos kan di. Itu ari Nabi Idris mah kieu. Aya kesepakatan hitam di atas putih teh aya. Mate genep loh ya. Mate lamun eueuhan pokona geus nah. Gitu pokona. Pokoknya hitam dan putih, lamun geus cabut nyawa hirupan deui mung pokona cenah gitu. Nya geus tenang sok cenah gitu. Tapi izin ka Allah, da Allah nu ngijinana cenah gitu. Naik ka luhur ka Allah. Ya Allah, sim kuring tadi ngobrol sareng Nabi Idris resep cenah gitu. Abang tukang ngabanyol cenah misalkan gitu. Anjeunana nuhunkeun nyobian hoyong maot teh kos kumaha maot teh cenah gitu. Ali maot teh kos kumaha cenah gitu. Hoyong nyobian tapi kehirupan deui cenah. Geus sok cobaan cenah gitu. Dicabut nyawa, lep, cabut. Eta nu ceurik teh kalaka malaikat. Anu ceurik teh malaikat. Kakasih Allah nu dipikaresep ku malaikat, Nabi Idris teh pan dipikasayang ku malaikat. Kakasihna malaikat maut. Ya Allah hirupan deui jalma. Pan urang mah hanteu. Urang mah geus dicabut nyawa teh geus. Boro-boro diceurikan. Eta malaikat minta kau, ya Allah hirupan deui ya Allah Nabi Idris ya. Sampai akhirnya dihirupan deui ku Allah. Pas gugah teh cek Nabi Idris cek malaikat cenah Nabi Idris tah anjeun teh geus ngalaman maot gitu. Geus ngalaman maot cenah gitu. Terus kumaha rasana? Asa dibeset kulit nalika hirup 1000 kali lipat. Jadi lamun urang dibeset ayeuna sakali nyerina kos kitu mangkaning 1000 kali lipat sakitnya orang ketika dicabut nyawa. Eta lamun jalmi anu biasa. Jalmi anu soleh kakasih Allah mah mual nyeri cenah gitu. Jalmi anu biasa mah nu biasa entah mukmin atau muslim atau kumaha pokona itu 1000 kali lipat itu apa?
dicabut nyawa teh nyerinya kos gitu. Bisa apa? Dibeset kulit gitu 1000 kali lipat sakitna. Eta dicabut nyawa teh makana mesti kita kasihan sama orang yang Allah cabut nyawa, mudah-mudahan semua arwah saudara-saudara kita Allah ampuni semua dosanya gitu ya. Ya Allah Gusti. Memang kondisi seperti itu. Terus akhirnya geus hudang teh kieu. Akhirnya minta di hiji deui cenah gitu. Hayang ulin ka neraka kos kumaha neraka teh cenah gitu. Hayang kos kumaha neraka teh cenah. Buruk neraka teh sieun cenah gitu. Nyamba teu milu cenah. Akhirnya diajak ke neraka. Diajak ke neraka ulin-ulintingan ya. Aya naon di neraka teh pokona gitu. Aya si Jennifer Lopez ya. Ini kan neraka dengan siksaannya gitu. Dengan segala siksaan-siksaannya. Sanggeus di neraka malaikat hiji deui nya, geus hiji deui moal minta deui masna gitu. Nah, mah hiji deui tadi geus na hayang ningali surga cenah. Hoyong ningali surga cenah. Padahal itu neraka, ayeuna hayang ningali surga. Yang geus buat asup cenah gitu. Dibawa ke surga. Terus ngeliling dengan semua kenikmatan-kenikmatan di surga. Dengan sebuah pokoknya segala nu aya di surga, keindahan-keindahan surga. Aya kabeh ditembongkeun ka Nabi Idris. Pas geus hiji waktu, "Be, senam geus ieu, Be." Enggak, balik senam balik gitu. Diajak balik ku malaikat, cek malaikat, "Be cenah." Batu cenah. Eta pinterna Nabi Idris ya, Sendalna tinggalin hiji. Sendalna duka swallow, duka artiles, duka neckerman gitu. Ya. Jadi Nabi Idris teh sendal tinggalin. Pas keluar tina lawang, ka malaikat nyaros kieu. Malaikat kehela ya. Kehela. Sendal kuring tinggalin. Duka naon pokona merekna can aya artilesan swallow can aya. Gitu. Duka neckerman, duka homiped, duka naon lah. Duka Indian. Sampai akhirnya nyajik cokot cenah. Lagi hiji, sendal hiji. Cabeulah gitu. Akhirnya malaikat Nabi Idris kelebet. Eta telengesna Nabi Idris panto ditutupan. Panto surga ditutupan. Malaikat ceurik. Ieu buka ieu. Moal aing mah cenah, moal urang mah cenah gitu. Eta mata orang yang selalu belajar ini otaknya cerdas. Kos kumaha we carana nu penting asup ke surga. Kumaha we carana? Sampai malaikat nangis ke Allah, "Ya Allah, ieu panto buka." Dikunci, 2 kunci naon nu gembok dukan naon nu gede 2 kumaha gitu. Sampai jawaban kieu. Cenah malaikat dijero ngajawabna. Malaikat punten ya. Abdi maot dan tos nyobian cenah. Kana neraka da sos nyobian. Ayeuna di surga cenah gitu. Makanya sampai ayeuna Nabi di surga. Gitu. Jadi Nabi Idris sampai ayeuna di surga. Ku sabab sendal jepit, sendal swallow. Nah, makanya beli dari sekarang ya. Jadi Nabi Idris ini sampai sekarang masih di surga. Ya, itu tersebab itu. Makanya orang yang selalu belajar itu cerdas gitu. Kumaha we carana boh sendal heula boh naon gitu, itu misalkan mana ka surga? Aya sendal mah di itu cenah. Sorry bae ngaji ku aing cenah gitu. Ari mah nama teu ngaji, sendal we nyimpen di dinya gitu. Kos Nabi Idris gitu teh. Ulah hari gitu mah. Ari ngaji, ari sendal ngaji jangan mana HS. Ya, janganlah ya. Begitu. Ini masih lama ya? Masih lama ya. Lanjutkan lah Pak. Jadi kita lanjutkan. Ini sedikit cerita saja bahwa apapun caranya kita ke surga. Ek ditajong ku malaikat, ek di kumaha we pokona nu penting mah judulna ka surga enggeus kajian. Boku sendal boku naon lah gitu. Jadi kawan-kawan yang berbahagia ini saya sedikit bercanda saja, mudah-mudahan ya bercanda ini ada manfaatnya juga. Karena saya nggak bikin-bikin loh ya. Saya punya referensinya, saya punya kitabnya kalau mau gitu. Saya nggak bikin-bikin. Bahasa yang saya ini kan paling sedikit-sedikit saya tambahin. Ini asli ada di kitabnya. Ya, saya nggak bikin-bikin begitu. Karena nggak boleh gitu. Kita lanjutkan. Jadi orang yang bangun malam ini ibaratnya bangun daripada kematian. Ketika menemukan terang, ini kehidupan. Ketika orang bangun tidur, ini kegelapan. Dan ketika orang ibadah sampai siang, ini bagaikan menemukan kehidupan. Begitu. Fal insanu lamma qoma. Maka manusia ketika berdiri, bangun daripada tidurnya, faka'annahu intaqala. Maka seakan-akan dia berpindah. Minal maut ilal hayat.
mulai dari mati kemudian hidup. Jadi orang yang bangun tidur ini seakan-akan pindah kematian dari kematian menuju kehidupan. Pindah daripada tiada menuju ada. Wa minas sukun ilal harokah, dan pindah daripada diam menuju gerak. Makanya kita mesti bahagia. Bangun tidur ini jangan sampai membawa dampak negatif. Hudang HSWG bikin rusak sekeluarga gitu kan. Isu kan geus ngahanakeun gitu kan. Isu kan mah puji atuh ulah kan ngahanakeun segala penta gitu. Jadi pagi-pagi ini kita penuhi dengan ibadah-ibadah supaya semua itu adalah keriduan Allah. Malaikat-malaikat semuanya menampakkan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan inilah wahadzihil halatu al-ajibiyah. Inilah tingkah yang sangat benar-benar bisa dicerna oleh akal kita. Bahwa kita tidak kadang kita pengen bangun, nggak bisa bangun. Ya, misalkan kadang kita bangun nih, pengen bangun misalkan, ternyata malah kesiangan. Karena memang hakikatnya adalah Allah yang mengatur itu. Allah yang mengatur semua ini, bukan kita, begitu. Kemudian gini lagi kata ini hikmahnya. Karena manusia tidak bisa memutar balikan. Allah yang mengatur segala-galanya. Ketika manusia bangun pagi, yastanirul aqlu binuri hadhil ma'rifat. Maka akal kita akan bersinar. Kalau orang yang bangun pagi-pagi, akalnya benar-benar cerdas. Akalnya benar-benar cerdas. Dengan sebab dia diberikan makrifat oleh Allah. Dan selamat daripada penyakit hati. Wa yatakhallasu min maradi qalbihi. Orang yang bangun pagi, akalnya cerdas dan selamat daripada penyakit hati. Ya. Karena kebanyakan manusia ini itu jatuh dalam penyakit-penyakit hati. Gitu. Tersebab dia tidak pernah bangun pagi. Jadi orang yang tidak pernah bangun pagi, dari sekarang ini kita niatkan. Bangun pagi, walaupun sekedar 2 rakaat. Walaupun sekedar 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kalau misalkan kita sebelum subuh, usahakan misalkan kalau masih agak malam sholat tahajud. Atau sebelumnya sholat taubat dulu. Sholat taubat, kemudian sholat tahajud atau witir misalkan. Kemudian nanti pas kita udah masuk subuh, sebelum sholat fardu, usahakan sholat sunnah fajar. Gitu. Nanti doanya tambahin dikit. Allahumma, apa itu kalau subuh? Allahumma, Allahumarham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumarham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ini nanti kalau habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh tuh. Tapi udah masuk waktu ya. Sudah masuk waktu subuh, sebelum sholat fardu, sunnah dulu 2 rakaat yang disebut sholat sunnah fajar. Niatnya boleh usolli sunnatal fajri rakaataini litala. Atau usolli sunnatas subhi gitu. Kalau sholat sunnah itu gini, nih saya mumpung saya lagi semangat juga, gitu. Kita kan ini masuknya qobliyah ya kan? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah. Kalau yang setelah sholat fardu namanya sholat sunnah ba'diyah. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengucapkan kalau tidak mengucapkan qobliyah? Bagaimana mengucapkan kalau tidak mengucapkan ba'diyah? Saya gampangnya gini. Kalau sholat yang tidak ada ba'diyahnya tanpa mengucapkan qobliyahnya tidak apa-apa. Seperti tadi sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Kan gak ada ba'diyahnya tuh. Makanya cukup usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala, tidak menggunakan qobliyatan misalkan. Gak apa-apa. Karena sunat subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Sama dengan asar. Asar itu tidak ada ba'diyahnya. Tanpa mengucapkan qobliyah dalam sholat sunnah asar, tidak apa-apa. Tapi yang sholat, misal duhur, kemudian isya, atau maghrib misalkan. Maghrib juga ada qobliyahnya loh ya. Cuman udah terkenal di kampung kita, nggak ada. Padahal ada. Tanpa mengucapkan qobliyah itu nggak boleh. Harus mengucapkan qobliyah. Karena ada ba'diyahnya. Begitu.
Ya itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau sholat yang pagi-pagi itu atau sholat sunnah fajar 2 rakaat, usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Jangan kebalik loh ya. Usolli sunnatal fajri. Oh, ente loh ya. Hati-hati ente. Usolli sunnatal fajri begitu ya. Atau usolli sunnatas subhi, mangga tenan naon begitu. Ya. Nanti kita doa setelah assalamualaikum. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ighfir, ampuni umat Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad. Kemudian juga Allahumma arham, ya Allah kasihani umat-umat Nabi Muhammad ya Allah. Kemudian Allahumma astur, ya Allah tutupi aib-aib mereka umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma jibur, tambal ya Allah kekurangan-kekurangannya. Hartanya, rezekinya tambal ya Allah. Ini doa baik. Dan termasuk khasiat sholat sunnah fajar adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga. Hati-hati loh ya. Ini saya pesan nih. Kalau saya pernah bilang sama kawan saya, kalau kita sudah berumah tangga, menitipkan istri kita itu bukan hanya kepada manusia. Sebaik-baik nitip adalah kepada Allah. Dengan kebaikan kita. Begitu. Ya. Dengan doa kita. Kali nitipkan rupiah teh, ulah ku duit wae. Ek mangkat diberi duit, ek mangkat diberi duit. Titipkan ke Allah, be dijaga ku Allah rupiah urang teh. Be teu main TikTok wae, teu main semulean wae. Gitu. Rupiah urang teh dijaga ku Allah di sagalana gitu. Ulah sampai rupiah teh dijagana pada ku manusia wae. Gitu. Karena doana ya gitu, ya Allah kasihani ya Allah semuanya gitu. Termasuk khasiat sholat sunnah fajar adalah membuat keluarga harmonis. Itu khasiatnya loh. Jadi kalau keluarga ingin harmonis, usahakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh di rumah. Afdolnya di rumah loh ya, bukan di masjid. Sholat sunat subuh, afdolnya di rumah. Nanti setelah dari rumah, baru ke masjid itu sholat subuhnya, fardunya, begitu. Yang kedua, khasiat sholat sunnah fajar, Allah berikan rezeki yang banyak. Itu khasiat loh. Ya. Oh, sunnah urang pada ikhlas. Tenan naon? Emang ari ibadah mah kudu ikhlas. Ari masalah rezeki mana nomor hiji. Pas gitu. Tapi inilah ikhtiar kita. Minta kepada Allah ya. Semua memang dari awal juga kita semua ikhtiar. Ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Jadi ini di sini disebutkan bahwa hendaknya bangunlah pagi-pagi sebelum masuk fajar gitu. Sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh datang, kita sudah bangun. Persiapkan semuanya, begitu. Nikmat banget kalau pagi-pagi bangun itu. Coba deh, saya saranin. Bagi perempuan, bagi laki-laki yang sedang keluh kesah, gelisah terhadap pasangannya yang kurang dipercayai. Apalagi, apa pesan Anda di tahun 2021? Aku dikecewakan. Misalkan, itu mah nggak apa-apalah kecewa begitu mah. Kita punya Allah yang punya segala-galanya. Begitu ya. Justru kita berharap orang yang jomblo adalah orang yang dijaga oleh Allah loh ya. Hati-hati itu. Orang yang jomblo adalah orang yang disayang oleh Allah. Ya. Orang yang dipelihara oleh Allah. Gitu. Tapi orang yang punya pacar, ya jaga sajalah. Jangan sampai maksiat terlalu berlebihan. Apalagi banyak maksiatnya. Kalau sudah waktunya, nikah saja. Ya. Can boga duit paksakan. Minjem kasabok. Ya, jadi kawan-kawan yang berbahagia ini malam hari ini, saya banyak cerita walaupun dimulai daripada adab, tapi adab yang pertama bahwa ketika bangun pagi hendaknya sebelum keluar fajar supaya kita bisa sholat subuh berjamaah dan menemukan takbiratul ihramnya imam. Orang yang begitu, malaikat malam akan menghampiri kita, kemudian juga malaikat siang senantiasa menyertai kita. Sampai ketika sholat pun semua malaikat menyaksikan ibadah kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ridwan Allah dan keinginan kita semua sebagai manusia yang terus menerus meminta kepada Allah supaya berada dalam lindungannya. Kita tutup malam hari ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tasunna bi badika sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan sedikit-sedikit. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.